Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya kita masih dapat menikmati indahnya iman dan nikmatnya Islam saat ini. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Rashifa Juliana, Fiona Jesse, Hana Sofia, dan Yuantika Elinda, serta Widi Setia akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami kerjakan. Nah, langsung saja ke slide pertama. Pengertian manajemen kinerja. Manajemen kinerja berasal dari kata manajemen yang berarti mengatur serta kinerja itu sendiri yang merupakan salah satu kumpulan total kerja yang ada pada diri pekerja. Next. Di sini ada pengertian manajemen kinerja menurut ahli. Yang pertama, pengertian menurut Castello 1994, manajemen kinerja merupakan dasar dan kekuatan pendiring yang berada di belakang semua keputusan organisasi, usaha kerja, dan alokasi sumber daya. Yang kedua, ada manajemen kinerja adalah suatu saranan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari organisasi, tim, dan individual dalam kerangka kerja yang disepakati dalam perencanaan tujuan sasaran dan standar menurut Armstrong Mursil 94. Dan yang ketiga ada sehingga dapat diartikan bahwa kesimpulannya di sini manajemen kinerja merupakan gaya manajemen dalam melakukan pekerjaan dalam mengelola sumber daya yang tersedia yang berorientasi pada kinerja dalam proses komunikasi yang berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan terpadu untuk mencapai tujuan organisasi. Di sini ada pengertian model manajemen kinerja. Jadi model manajemen kinerja itu adalah proses tentang dijalankan dengan cara diungkapkan manajemen kinerja dengan cara yang berbeda-beda dari yang sangat sederhana, mendasar, sampai pada proses yang mendalam. Next. Kemudian di sini ada model Deming. Model Deming merupakan gambaran keseluruhan proses manajemen kinerja menurut Armstrong and Baron 1998. Kemudian model perbaikan berkesinambungan yang dikembangkan oleh W. Edward Deming yang terdiri atas 4 komponen utama secara berurutan yang dikenal dengan siklus PDCA. Plan, do, check, dan act. Kemudian, tujuan dari model Deming itu adalah untuk mendapatkan peningkatan berkelanjutan dari suatu produk, proses, atau layanan dalam suatu organisasi. Kemudian di sini terdapat proses Deming cycle. Proses manajemen kinerja Deming dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, rencana. Deming's cycle diawali dengan proses perencanaan. Kemudian, yang kedua, tindakan. Lalu melakukan tindakan. Yang ketiga, setelah itu dilakukan monitoring dari hasil pelaksanaan. Yang terakhir, setelah itu dilakukan review atau peninjauan kembali atas apa yang telah dicapai.
Selanjutnya, hasil dari review dan monitoring dapat menyimpulkan bahwa kemajuan telah dicapai sesuai dengan rencana. Namun, jika ada terjadi deviasi atau penyimpangan dari rencana yang telah dibuat, maka memerlukan perbaikan agar tujuan semula dapat tercapai. Nah, jika tidak memungkinkan, perlunya penyesuaian kembali terhadap rencana awal. Demikian seterusnya hingga rencana awal dapat terrealisasikan. Contoh proses Deming Cycle. Contoh kasusnya adalah pada perusahaan XX terdapat permasalahan pada distribusi semen dalam bentuk gangguan pemuatan semen bag ke kapal yang berasal dari sistem komputerisasi. Dan menyelesaikan masalahnya menggunakan Deming Cycle dengan tahapan yang pertama yaitu merencanakan atau mengidentifikasi letak masalahnya terletak di sebelah mana. Lalu melakukan melakukan perbaikan yang merupakan solusi dari pemecahan masalah pengepakan semen tadi. Selanjutnya, setelah dilakukan secara berkala, dilakukannya checking atau monitoring. Seperti melakukan penelitian hasil setelah perbaikan dan membandingkannya dengan rencana pada awal. Selanjutnya adalah Act, yang merupakan tindakan lanjut penetapan standar. Nah, di Act ini jika terjadi deviasi, maka di situ akan dirubah lagi mana yang terletak di manakah kesalahan tersebut. Dan begitu seterusnya hingga siklus ini dapat merealisasikan dari rencana. Oke, next. Ya, selanjutnya itu ada kelebihan Deming Cycle. Yang pertama adalah sifat berulang lingkaran memungkinkan perhatian terus-menerus untuk meningkatkan kualitas. Dan yang kedua, karena semua pekerja adalah bagian dari keseluruhan proses, ada rasa integrasi yang secara positif mempengaruhi seluruh organisasi atau perusahaan. Dan yang ketiga ada penerapannya tidak terbatas, karena lingkaran Deming adalah metodologi yang dibagi menjadi 4 langkah yang terdefinisi dengan baik. Yang keempat adalah dapat digunakan baik dalam penyelesaian masalah kepemimpinan bisnis dan dalam proses pembuatan produk sesuai dengan bidang produksi dan kontrol kualitas. Dan yang terakhir adalah mengizinkan perusahaan menguji skala kecil perubahan yang ingin diterapkan sebelum membelanjakan beberapa metode yang mungkin tidak bekerja atau memerlukan penyelesaian. Oke, next selanjutnya ada kekurangan Deming Cycle. Yang pertama itu, Deming Cycle tidak cocok jika dilakukan untuk menghadapi keadaan darurat dan membutuhkan hasil yang cepat. Yang kedua itu memerlukan penjelasan yang mendetail agar rencana dapat dilaksanakan dengan sesuai. Dan yang ketiga yaitu seringkali memiliki analisis yang membutuhkan waktu yang lama. Dan yang keempat, karena bersifat statis dan siklik, proses harus dilakukan secara berurutan dan jika ada perubahan, dibutuhkannya pengulangan proses. Jadi saat melakukan tahap X, banyak yang tidak melakukan sesuai sebagaimana seharusnya sehingga dapat mengganggu plan yang selanjutnya. Oke, selanjutnya alasan kelompok kita memilih model Deming Cycle ini. Yang pertama, proses yang mudah dapat dijangkau semua lini bidang perusahaan juga mudah dipahami baik atasan maupun karyawan. Karena keterlibatan sebuah perusahaan harus menurut sertakan seluruh pekerja di sebuah perusahaan. Dengan syarat ketika menjelaskan proses harus secara detail, mudah dipahami dan realistis. Yang kedua, alasan berikutnya mengapa memilih PDCA adalah dapat digunakan berulang kali, menangkap kesalahan, menganalisis, dan mengulanginya lagi sesuai kebutuhan, meskipun sederhana. PDCA memiliki proses yang tidak spontan tapi tertata. Yang ketiga, dengan cara ini, risiko kegagalan dalam menuju perbaikan proses bisnis akan berkurang karena PDCA menyediakan cara terbaik untuk menguji perubahan dalam skala kecil sebelum diterapkan di seluruh perusahaan. Selain itu, siklus PDCA juga sangat fleksibel, dapat membantu dalam segala situasi di berbagai macam bisnis dan aplikasi. Yang keempat, dengan memiliki siklus proses ini pasti akan berkelanjutan dan dapat menjadi bahan evaluasi rencana selanjutnya. Dapat pula menjadi tolak ukur dari kinerja di hari berikutnya.
Selain itu, karena PDCA bersifat siklik, ketika menemui kegagalan, kita dapat dengan mudah mengulanginya kembali dari awal. Yang kelima, ada yang mengatakan jika PDCA memakan waktu yang cukup lama dan tidak dapat mengatasi masalah yang membutuhkan jawaban yang cepat. Tetapi, jika kita melakukan analisa yang cepat, maka kita dapat memberi jawaban act. Apa yang dapat kita lakukan? Jika menyebutkan plan, maka tidak mungkin langsung dapat terlaksana karena cita-cita atau rencana memang membutuhkan waktu yang lama untuk terrealisasikan dengan hasil yang indah. Dan yang terakhir, jika terjadi masalah dalam melaksanakan PDCA, kita langsung dapat menangkap kesalahan itu terletak di mana dan langkah apa selanjutnya yang harus kita siapkan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.